selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Yang kedua, kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, marilah kita memasuki pembahasan satu persatu, mulai dari daur hidup hewan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup? Jadi, daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, daur hidup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Dan jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contoh hewan dengan daur hidup tanpa metamorfosis itu ada ayam, ada kucing, ada kambing, ada burung, ada ikan, dan hewan-hewan lainnya. Nah, hewan-hewan ini tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang Bu Tride ambil contohnya itu adalah ayam. Nah, ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Nah, setelah pertumbuhan bakal anak ayam, di dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus. Semakin lama, anak ayam tumbuh menjadi semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Bulu-bulu halus akan berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Nah, selanjutnya akan memasuki tahap ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Nah, itulah daur hidup hewan tanpa metamorfosis yang dalam hal ini contohnya adalah ayam. Berikutnya, jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Nah, daur hidup dengan metamorfosis ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, itulah perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya yaitu ada kupu-kupu, lalat, dan juga nyamuk. Berikut ini Bu Tride memberikan contoh satu daur hidup metamorfosis sempurna hewan, yaitu pada kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Kemudian, telur ini akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan. Nah,
Nantinya, ulat ini akan mengeluarkan semacam benang sutra untuk melekat pada daun atau batang. Lalu, ulat melepaskan kulitnya dan akhirnya akan berubah menjadi kepompong. Kepompong memiliki kulit yang keras. Nah, setelah melewati masa kepompong, akan menetas hingga menjadi kupu-kupu. Nah, itulah daur hidup yang merupakan contoh metamorfosis sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada banyak jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada capung, kemudian ada kecoa, dan juga ada belalang. Nah, di sini Bu Tride mengambil contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Tahukah kalian, daur hidup belalang dimulai dari tahap telur. Telur lalu menetas menjadi belalang muda yang bentuknya mirip belalang dewasa. Akan tetapi, belalang muda belum memiliki sayap. Kalian bisa perhatikan pada gambar, belalang tersebut belum memiliki sayap. Kemudian, belalang muda akan berganti kulit beberapa kali dan akhirnya tumbuh menjadi belalang dewasa. Nah, ini merupakan tahap telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Nah, itulah tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami daur hidup. Sebagian besar tumbuhan mengalami daur hidupnya dari biji. Misalnya tumbuhan kacang hijau, jagung, tomat, dan apel. Nah, kalian perhatikan daur hidup tumbuhan berikut ini ya. Daur hidup tumbuhan berawal dari biji. Biji tumbuhan dapat tumbuh dengan baik jika jatuh di tanah yang lembab. Nah, biji ini akan menyerap air sehingga kulit biji pecah. Dari dalam biji akan muncul akar dan tunas. Kemudian, biji lalu tumbuh menjadi kecambah. Nah, pada tahap ini disebut dengan kecambah. Kecambah akan terus tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan yang sudah memiliki daun dapat melakukan fotosintesis. Nah, kalian tahu bahwa fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa nantinya dapat menghasilkan bunga dan juga biji. Nah, biji yang jatuh ke tanah yang lembab akan tumbuh kembali menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itulah tahapan daur hidup pada tumbuhan. Selanjutnya, kita sudah membahas tentang daur hidup hewan dan juga daur hidup tumbuhan. Maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Keberadaan hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan agar tidak punah. Nah, adapun caranya yaitu yang pertama, dengan cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian dapat kita lakukan secara in situ atau dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya yaitu cagar alam. Pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ, artinya dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu tempat penangkaran. Nah, adapun contoh hewan langka yaitu yang pertama ada burung cendrawasih, ada burung jalak Bali, badak bercula 1, harimau Sumatera, komodo, dan orang utan. Sedangkan tumbuhan langka contohnya ada bunga bangkai, ada bunga rafflesia, dan ada bunga cendana. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mengembangbiakkan tumbuhan dan hewan. Dan cara yang ketiga yaitu dengan menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan.
Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi kali ini. Semoga apa yang Bu Tride sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata, Bu Tride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.